Lembaga Statistik Vietnam awal Januari lalu mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam pada 2024 mencapai 7,09%. Dilansir dari Reuters, produk domestik bruto atau PDB per kapita Vietnam pada kuartal 4 tahun lalu bahkan tumbuh hingga 7,55%. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat disinyalir didorong oleh nilai investasi asing yang terus tumbuh di negeri itu. Vietnam saat ini menjadi salah satu surga bagi para investor asing, termasuk raksasa teknologi seperti Nvidia dan Apple. Sebelumnya ada Qualcomm, MKR Technology, Intel, sampai Starlink milik Elon Musk yang juga ikut berinvestasi. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya Vietnam masih kalah menarik ketimbang Indonesia bagi para investor asing, berdasarkan indeks keyakinan investasi asing, khusus negara-negara berkembang yang dirilis lembaga konsultan manajemen Kearney. Namun, Vietnam tercatat memiliki indeks kemudahan berbisnis yang lebih baik. Apa yang harus Indonesia benahi supaya bisa kembali menarik di mata investor? Simak pembahasannya di Expert Talk Opini Anthony. Hai Sensor, apa kabar semuanya? Kembali lagi di program Expert Talk. Kali ini ada di segmen Opini Anthony. Saya sudah bersama dengan Pak Antoni Budiawan. Bersama Pak Antoni, kita akan ngebahas terkait adu ekonomi Indonesia versus Vietnam. Halo Pak Antoni, apa kabar? Langsung aja nih, Pak Antoni. Kenapa kita bisa kalah dengan Vietnam, Pak? Ya. Ada apa dengan Vietnam? Ya, faktanya begitu ya. Jadi ya kalau kita bilang kenapa kita bisa kalah ya karena secara keseluruhan kebijakan ekonominya kita pasti kurang baik dibandingkan dengan Vietnam. Nah, apa saja itu? Kalau kita lihat, ini Vietnam itu baru melakukan economic reform pada tahun 86. Jadi dia baru membangun ekonominya 86. Dia mulai dari tahun 75 sampai 86 itu adalah perang dengan China. Setelah dia perang, dia melakukan harus economic reform. Jadi dia 86 itu start dari bawah sekali. Nah, tahun ini dia punya GDP per kapita, pendapatan per kapita itu kelihatannya akan menyamai Indonesia. Ya, dia akan keluar dari negara berpendapatan menengah bawah masuk kepada negara berpendapatan menengah atas. Gitu. Pertumbuhan ekonomi tahun ini tahun 2024 ya. Itu diperkirakan 7,09%. Udah rilis Pak, 7,09%. Sudah rilis ya, 7,09%. Rilis pertama itu, kalau kita lihat itu. Ini jauh lebih, tentu saja lebih tinggi dari kita yang kurang lebih 5%. Dan untuk Indonesia 5% pun itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada unsur-unsur yang mungkin juga, ya saya menyebutnya apa, yang bisa dikatakan sedikit manipulatif, ya. Karena apa? Karena ini yang pertanyakan juga sebetulnya ekonom dari lembaga dari yang ada di London. Mereka heran kenapa ekonomi Indonesia itu bisa bertumbuhnya sekitar 5% terus gitu. Karena kalau kita percaya pertumbuhan ekonomi yang ada namanya business cycle, itu pertumbuhan itu tidak mungkin bisa 5% rata dalam 10 tahun gitu ya. Ya kecuali 2022, 2023, 20 sampai 2022 gitu. Tapi selain itu dari 2015 sampai 2019 itu 5% terus, dan sekarang 2023 ke 2024 di set lagi menjadi 5% gitu. Nah ini banyak yang mengundang pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya ada keanehan gitu. Nah, terlepas dari itu bahwa ekonomi Vietnam itu jauh lebih tinggi dari kita ya, pertumbuhannya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi yaitu meskipun ekonomi Vietnam jadi per kapitanya sekarang kurang lebih sama, tetapi tingkat kemiskinan di Vietnam itu jauh lebih rendah dari Indonesia. Artinya apa? Artinya kita lihat pemerataan ekonomi itu sampai ke orang-orang yang lebih bawah. Gitu. Itu
sangat menjomplang sekali. Betul. Jadi menurut kriteria garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, yaitu dengan 3,65 dolar per hari per orang pendapatannya, dan dolarnya adalah bukan dolar yang kurs yang ini, tapi ada kursnya namanya purchasing power parity ya. Itu kita itu di Vietnam itu cuman sekitar mungkin 3,6% tingkat kemiskinannya dari populasi. Indonesia mencapai mungkin 17%, 16% lebih. Jadi sangat tinggi sekali gitu. Padahal Indonesia sudah masuk ke negara berpenghasilan menengah atas. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dengan kriteria 6,80 dolar per orang per hari, itu tingkat kemiskinan di Indonesia ini tahun 2004 ini diperkirakan mencapai 60%. Yaitu mereka yang berpendapatan kalau dalam rupiah 1,15 juta ke bawah. Itu sekitar 60%. Hampir kalau kita lihat 160 juta orang. Di Vietnam itu palingan cuman sekitar 17%. Jadi sangat ini sekali. Jadi pembangunan ekonomi Vietnam bukannya hanya pembangunan ekonomi yang meningkatkan dia punya ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya terjaga gitu. Nah inilah, jadi pembangunan ekonomi yang keberpihakannya kepada masyarakat menengah bawah itu sangat terasa sekali oleh mereka. Apa yang dilakukan Vietnam Pak bisa kayak gini? Sementara kita kan yang kita udah lakuin kan infrastruktur udah jauh banget katanya. Udah sampai Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, pas segala macam infrastrukturnya ternyata belum bisa berefek juga sampai bawah gitu. Apa yang dilakukan Vietnam sih Pak yang sampai akhirnya kita kayak gitu dan kita nggak lakukan terhadap ke kita juga gitu Pak? Pembangunan ekonomi itu kan tidak hanya infrastruktur. Infrastruktur adalah yang memang bagian dari mungkin sebagai prasyarat lah ya agar logistik itu bisa baik gitu. Tetapi kalau kita lihat pembangunan ekonomi itu harus dari pembangunan industri gitu. Nah kalau kita lihat di Vietnam pembangunan industri, investasi di sana besar ya. Jadi nah inilah yang mendrive dia punya ekonomi gitu. Sebagai contoh aja, Vietnam ekspor pada tahun 2024 kemarin diperkirakan mencapai 405 miliar dolar. Indonesia cuma 270 diperkirakan. Jadi lagi. Indonesia itu, Vietnam itu 50% lebih tinggi ekspornya dari Indonesia gitu. Nah ini jelas bahwa ini adalah yang ya bukan hanya infrastruktur yang begitu yang tidak terasa begitu. Ini jelas adalah produk gitu yang dihasilkan gitu ya dan diekspor gitu. Jadi dan dilihat bahwa yang terpenting lagi dia punya produk adalah juga kompetitif gitu. Ya dia bisa ekspor ke dunia dengan 405 miliar dolar itu sangat luar biasa. Nah inilah yang sangat terasa sekali di ekonomi Vietnam itu memang bergerak gitu, tidak hanya infrastruktur aja kalau di sini yang digembar-gemborkan gitu. Tapi produk yang lainnya kita tidak terasa gitu, tidak ada gitu ya, kecuali yang berbasis komoditas, yaitu apa? Ya batu bara, terus yang digembar-gemborkan nikel, sekarang nikel juga sudah agak turun lagi gitu kan, ya itu macam-macam gitu. Ya, komoditas tadi, ya, sawit dan sebagainya gitu. Berarti yang kita sebenarnya masih tertuju terhadap komoditas, sementara dia udah barang jadi gitu ya Pak untuk sampai diekspor gitu. Ya, jadi dia sudah menjadi finish product, barang jadi dan barang industri dengan nilai tambah yang sangat tinggi kan gitu ya dibandingkan dengan komoditas, meskipun hilirisasi ya berapa yang kita bisa ini.
Dan kalau kita lihat yang lain-lainnya, termasuk beras, itu juga kita import dari Vietnam. Lalu kemudian kopi, ya, negara yang jauh lebih kecil dari kita itu bisa menjadi eksportir nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 3 dunia gitu. Indonesia kalah sama itu. Apa sih Pak, kayak kita tuh, kita apa ya, hambatannya gitu Pak? Kok Vietnam bisa, kita nggak bisa gitu? Apa pemerintahannya, kebijakannya? Kalau dari kebijakan kan kayaknya juga enggak ya Pak ya? Kebijakan yang mempengaruhi itu gitu. Misalnya apa? Misalkan kalau kita lihat bahwa mungkin import lebih menguntungkan untuk segelintir orang gitu kan ya. Mereka mendapatkan dengan apa? Dengan kebijakan import itu harus ada kuota. Kuota itu mereka bagi-bagi ya. Nah, sehingga apa? Sehingga pembangunan industri ini tidak berjalan. Nah, jadi itu dari komoditas saja kita lihat gitu, kita tidak bisa menyaingi gitu. Nah, di sana kelihatannya bahwa ekonominya ini sangat kondusif sekali gitu, sangat berpihak kepada masyarakat yang menengah bawah, bahkan terhadap petani gitu. Makanya kalau kita lihat ekspor mereka itu dilindungi gitu ya. Mereka memberikan suatu perlindungan sehingga untuk mengakselerasi ekspor ini gitu. Ya kita mau ini ada kuota, mau itu ada kuota. Kuota itu dikuasai oleh segelintir orang itu gitu. Kan karena sangat enak sekali ya menguasai kuota, langsung dapat ratusan ribu ton atau sekian gitu, puluhan ribu ton, ya langsung tanpa susah di sana kita kuasai suppliernya, langsung dapat duit gitu. Market di sini sangat besar. Kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi juga kayaknya salah satu faktornya adalah investasi ya Pak. Nah, investasi kita tuh lagi-lagi kalah gitu sama Vietnam Pak. Terakhir Apple, Nvidia juga. Kayak kita kemarin Starlink, Elon Musk juga gitu kan. Yang kayaknya kalau CEO-nya sih datang ke Indonesia Pak, cuma selebrasi doang gitu. Kalau sementara di sana tuh udah langsung taken NDA gitu. Nah, apa Pak sebenarnya ketertarikan Vietnam? Kalau misalnya kita lihat kan kayaknya kita juga ada apa kawasan ekonomi khusus yang pastinya juga pasti ada insentif tambahan gitu. Udah ada banyak insentif tapi malah milihnya Vietnam gitu Pak. Iya, karena kalau kita lihat adalah di sini banyak sekali kebijakan-kebijakan atau regulasi yang tidak menentu. Ya, ya kita lihat aja pertama dari kepastian hukum. Dari kepastian hukum banyak sekali yang merasa bahwa mereka ini ya hukum ini bisa dipermainkan ya. Bisa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu. Lalu pajak di sini juga suka-suka gitu kan. Jadi ya dengan kalimat narasi aparat pajak itu kan seolah-olah mereka ini adalah penguasa gitu. Di mana bahwa pengusaha itu bisa kalau dikenakan pajak sekian, udah harus gitu. Dan kita juga lihat pajak ini banyak sekali oknum-oknum yang memainkannya. Kita lihat aja bahwa mereka harus negosiasi lah, harus kalau diperiksa lah. Nah, di mana perusahaan-perusahaan internasional ini tidak akan melakukan negosiasi-negosiasi seperti itu gitu. Jadi ini saya rasa ini yang menghambat gitu ya, kepastian hukum dan juga di dalam bidang khususnya di dalam bidang ekonomi, perpajakan dan sebagainya gitu. Mereka merasa mungkin tidak mendapatkan perlindungan-perlindungan yang secara hukum ya, dan dapat memastikan bahwa kalau mereka benar ya benar gitu. Dan kalau saya rasa di Vietnam itu mereka akan mendapatkan kepastian meskipun negara ya justru negara mereka adalah melihat bahwa ini hukum ya mereka bisa tegakkan gitu. Lebih ke ease of doing business-nya ya Pak. EODB kita juga turun terus. Iya, salah satunya gitu. Ease of doing business itu salah satunya kan dampaknya apakah ada hukum yang basically hukum akan mempengaruhi ke semuanya gitu ya. Betul. Nah, ease of doing business itu kan hanya sebagai produk akhir lah. Bahwa oh ya di sini tidak. Tapi kan kalau kita lihat banyak misalkan ya kita sekarang ini kita dengar bahwa bagaimana
Cortex sistem ya perpajakan gitu. Oh iya, itu kita harus bahas tuh Pak, Nah, Cortex. Jadi gimana dengan udah ini? Jadi sulit semua gitu. Lalu lihat, jadi otomatisasi ini, digital ini, lalu menyulitkan orang gitu. Dan tidak ada lagi yang ya faktur pajak kita harus online, kita harus apa kita. Padahal servisnya dari itu, pelayanan dari Cortex ini atau dari digitalisasi ini masih sangat tidak memadai gitu kan. Prosesnya, prosedurnya susah, OSS dan sebagainya susah, masih banyak hal-hal itu. Nah inilah bagaimana ease of doing business ini bisa meningkat kalau dengan infrastruktur seperti ini. Iya, betul. Kalau dibilang kita mampu nggak sih Pak ngejar Vietnam dengan udah tertinggal jauh gitu? Ya kita akan semakin tertinggal. Kita sih saat ini belum tertinggal jauh. Kita saat ini masih pair lah ya. Oh gitu. Dalam kita bilang pendapatan per kapita. Per kapita. Per kapita aja kita masih sama. Vietnam justru mengejar kita gitu. Karena mereka startnya juga sebetulnya dari lebih bawah. Gitu. Dia udah mengejar kita tahun ini atau tahun depan paling tidaknya itu Vietnam akan menyalip kita gitu. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Vietnam yang semakin baik, gitu. Investasi yang semakin semakin baik di sana, dia akan melewati kita gitu. Jadi dulu kita ya sama dengan Malaysia, sekarang Malaysia melewati kita, gitu kan ya. Jadi jadi lama-lama sekarang yang mengejar kita nanti Myanmar. Myanmar, Laos gitu. Ini yang nanti itu. Jadi kita ini sudah ya oke, kita masih di atas Filipina ya, kita masih itu. Tapi lama-lama ini mengajar gitu. Jadi kita nanti Indonesia dan Filipina nanti menjadi dua terbawah dari ASEAN ini. Jangan-jangan. Kenapa bisa gitu ya Pak? Ya karena kebijakan ekonominya seperti itu. Filipina juga terkejar. Sekarang Filipina udah ketinggalan sama Vietnam gitu. Ya inilah bahwa kebijakan ekonomi yang pembangunan industrinya yang tidak bisa mengejar terhadap perkembangan ekonomi industri dunia. Tapi kalau melihat kebijakannya Pak Prabowo gimana Pak? Mampu nggak sih Pak kita? Ya kita lihat, sekarang kita tidak lihat, tentu aja kita tidak bisa lihat bahwa sekarang mampu atau tidak, tapi nanti by the time gitu ya akan bisa mengevaluasinya kembali gitu. Tapi kalau kita lihat bahwa hilirisasi sini, pangan dan sebagainya, ya spiritnya bagus gitu. Iya, betul. Tetapi kalau kita lihat bahwa memang beberapa kebijakannya ini ada kebijakan yang cukup kontroversi lah ya. Misalkan kebijakan pangan ini harus membuka lahan sekian luas gitu kan ya. Nah ini yang banyak dikritisi oleh orang lingkungan dan sebagainya juga gitu. Nah hal-hal seperti ini apakah ini satu-satunya? Apakah kita hanya hilirisasi itu berbasis dari komoditas? Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita punya industri mengejar ketertinggalan dari industri kita. Jadi ini yang harus diperhatikan gitu. Ya mudah-mudahan ya saya yakin orang-orangnya di tim Prabowo itu banyak orang-orang yang pintar juga gitu. Nah, ini yang kita harapkan bahwa mereka bisa membuat satu kebijakan-kebijakan terobosan yang meningkatkan ekonomi Indonesia, industri Indonesia, dan juga supaya cadangan devisa kita jangan dihimpun aja dari utang gitu. Sekarang ini cadangan devisa kita kebanyakan dihimpun dari utang. Kebijakan apa Pak yang kira-kira yang signifikan bisa kita mengejar lah dari segi investasi lah Pak? Kalau kita investasi itu kayaknya justru kayak Vietnam lebih jauh banget dibanding kita sekarang. Ya kalau investasi sangat mudah kalau kita bilang kita untuk ininya yaitu mengenai di pembangunan industri-industri itu kan. Tapi masalahnya adalah bagaimana industri ini bisa berjalan kan gitu kan. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang ini. Nah inilah yang sangat itu. Jadi kita lihat berapa kali zaman SBY juga tidak berhasil, yaitu dengan adanya economic zone kan gitu kan ya. Itu tidak berhasil semua karena bukannya hanya apapun, insentif apapun itu tidak akan memberikan daya tarik kalau secara keseluruhan bahwa mereka mendapatkan satu opportunity atau kesempatan di tempat lain gitu. Misalkan Indonesia dengan Vietnam gitu.
Nah, kenapa saya harus di Indonesia gitu? Tesla misalnya. Tesla kenapa? Ini pabrik mobilnya ya, bukan nikelnya. Kenapa dia mau di India gitu ya, atau bahkan di China juga daripada di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak? Gitu? Padahal kita punya sumbernya gitu kan. Padahal kita bukan hanya sumbernya aja ya untuk listrik dan sebagainya, tetapi kita juga industri otomotif sudah berkembang pesat di Indonesia gitu. Nah inilah, jadi tidak hanya kita bilang bahwa pembangunan industri, tetapi bagaimana memberikan kepastian hukum dan good governance ya untuk perusahaan-perusahaan asing yang ada di sini dan juga perusahaan Indonesia, bagaimana membangun industri ini jangan menjadi satu malah menjadi yang tidak dipermudah malah dipersulit ya. Ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan gitu kan. Betul sih Pak, sebenarnya kebijakannya bagus tapi implementasinya kali ya Pak ya? Yang sulit ya Pak ya? Ya, implementasi dan juga ya semuanya aparat-aparat hukum di lapangan jangan bisanya yaitu menjadi memalak ya, jadi ada preman-preman di tempat gitu kan yang jadi high cost gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Gitu. Pak, kalau kita bahas soal SDM gimana Pak? SDM kita sama Vietnam kalah nggak sih Pak? Maksudnya dari segi investasi kan pasti penyerap tenaga kerja tuh Pak. Katanya tenaga kerja kita tuh mahal dibandingkan Vietnam. Gimana Pak? Ya dengan pendapatan per kapita segini, ya kan Vietnam kan sekarang sudah ini dengan mereka punya kesenjangan sosial atau tingkat kemiskinan sudah turun, berarti mereka punya upah lebih tinggi dari Indonesia harusnya gitu. Itu aja yang sangat mudah dilihat. China sudah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jadi investasi ini adalah tidak tergantung mengenai tenaga kerja murah gitu. Jadi saya pernah membandingkan itu investasi asing di Korea Selatan atau bahkan di Belanda, di negara maju itu jauh lebih tinggi dari di kita. Gitu. Jadi di Hong Kong jauh lebih tinggi dari kita awalnya. Jadi kita lihat bahwa investasi ini tidak hanya dari upah murah gitu. Inilah kesalahan Undang-Undang Cipta Kerja yang memurahkan upah buruh dan akhirnya adalah bahwa tidak ada atau daya beli dari masyarakat khususnya menengah bawah ini malah turun gitu dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tertekan gitu. Nah itu. Iya sih Pak. Sampai sekarang belum ada buktinya juga Cipta Kerja ternyata berhasil ya Pak. Ya gagal boleh dibilang. Ya kan berhasilnya cuma PSN aja yang buat itu kan itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Dan PSN dan pertambangan ya di daerah pertambangan dengan declare ini adalah PSN. Jadi boleh sesukanya diberikan ke seseorang itu langsung dikali gitu kan. Kita punya sumber daya gitu. Contohnya di Maluku Utara yang di namanya Blok Medan kan gitu kan dikuasain gitu kan. Ya itu dengan seenaknya aja itu merampas dari kekayaan alam negara. Iya sih, hanya menguntungkan untuk pihak tertentu aja ya Pak. Ya. Asing kayaknya juga nggak tertarik dengan Cipta Kerja. Oh enggak, tidak tertarik. Itu waktu banyak yang awal-awalnya justru banyak yang protes gitu kan. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Antoni. Terima kasih Sensor sudah menonton Opini Antoni. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Bye!